Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema mari berperilaku terpuji, yaitu di pelajaran ke-8. Oke, silakan disimak dengan baik, jangan sampai ketinggalan. Di dalam tema perilaku yang terpuji sangat banyak sekali macamnya. Bisa kita contohkan yang pertama yaitu mengenai beribadah. Ada juga membantu orang tua, itu juga perilaku yang terpuji. Mungkin juga belajar, bersedekah, dan yang lain-lain. Mungkin dari yang pertama yaitu beribadah, di mana perilaku beribadah ini adalah kita sebagai manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kita ingat bahwa dalam dalilnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, maka semua manusia dan jin tugasnya adalah untuk beribadah. Maka tugas utama kita yaitu adalah beribadah. Maka beribadah merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Yang kedua, membantu orang tua. Ketika kita berada di rumah, ketika kita dimanapun, kalau memang sedang dengan orang tua, kita membantu dengan ikhlas. Jangan sampai ketika orang tua kita membutuhkan bantuan, kita tidak bisa atau tidak mau membantu, atau mungkin malah menolak untuk membantu orang tua. Nah, ini kurang bagus. Yang ketiga adalah belajar. Belajar juga merupakan contoh dari perilaku terpuji, yang mana belajar di sini kita bisa beribadah juga, termasuk juga beribadah, juga termasuk kita mendapatkan pahala. Yang keempat tadi adalah sedekah. Kita bersedekah, kita membantu orang lain. Tidak hanya bersedekah, itulah yang paling ringan adalah dengan senyum. Maka kita bisa bersedekah minimal dengan senyuman kita, atau mungkin dengan tenaga kita. Tidak harus dengan uang atau harta benda. Tapi kalau kita mampu, kita bisa membantu dengan harta benda yang kita miliki. Tidak harus semua dengan uang, bisa dengan barang yang berguna atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian pada pelajaran kali ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi yaitu mengenai gemar membaca. Jadi dari contoh perilaku terpuji salah satunya adalah belajar. Nah, belajar ini dengan cara membaca ini yaitu gemar membaca, berarti senang, punya rasa senang dalam membaca. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan membaca itu? Nah, membaca di sini ada pengertiannya, ada definisinya. Membaca adalah melihat dan memahami apa yang tertulis dengan lisan atau dengan hati. Jadi di sini bisa dibagi menjadi dua. Membaca itu melihat kemudian faham, yang dengan apa yang tertulis itu dengan lisan. Dibacanya dengan suara yang terang atau jelas. Kalau yang satunya yaitu menggunakan hati. Jadi adanya ada di pikiran kita. Kita membaca tidak bersuara dan itu tapi kita paham juga. Jadi membaca itu ada dua. Yang satunya bisa difahami dengan suara atau bersuara. Yang satunya kita bisa paham walaupun kita tanpa bersuara, yaitu yang kita katakan dengan yang berada di dalam hati kita. Nah, kemudian dalam agama kita jelas berpedoman pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita juga diperintahkan untuk membaca. Di mana itu? Nah, ya. Perintahnya itu ada di Quran surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di ayat pertama ini yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk membaca. Iqra'. Iqra' di sini berarti membaca. Kita diperintahkan untuk membaca. Jadi kita tidak boleh malas membaca. Kita belajar itu juga dengan cara membaca itu kita nggak mau. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tetap dibaca dengan teliti, dengan sabar. Namanya belajar juga harus dengan sabar.
Ketika seseorang belajar dengan tidak sabar, ilmunya tidak akan masuk. Bahkan mungkin ilmunya setelah baca tapi tidak paham. Mungkin bisa dibaca berulang kali sampai kita paham apa yang kita baca. Nah, terutama juga membaca di sini berarti berpahala. Berarti kita mendapatkan pahala yang sesuai dengan yang kita baca, terutama apalagi kita membaca Al-Quran. Nah, yang namanya beribadah, yang namanya perintah Allah, itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya sendiri juga banyak, termasuk membaca. Membaca di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan lebih baik. Jadi kemampuan yang sudah kita punya ini bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik lagi. Yang sudah bisa, mungkin saja sudah bisa mau melukis, itu dengan membaca bagaimana teknik-tekniknya itu bisa lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang kedua, manfaatnya adalah menjadi pintar. Ketika kita banyak membaca, ketika kita banyak pengetahuan juga kita akan menjadi pintar. Ketika menghadapi persoalan kita juga akan bisa. Kemudian yang ketiga, menambah pengetahuan dan informasi. Ketika kita membaca, yang jelas pengetahuan kita bertambah, informasi kita tambah, selalu update, selalu kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Dari pengetahuan yang banyak itu tadi, di poin keempat yaitu memperbanyak ide. Kan kemampuan yang banyak, ide-ide juga akan bermunculan dengan banyak. Ketika seseorang mempunyai ide, otomatis juga dia mempunyai pengetahuan yang banyak. Jadi yang kelima yaitu adalah menghilangkan kecemasan. Mungkin ada rasa takut di mana kita mendapatkan kecemasan, jadi mungkin dalam kondisi ketakutan atau kita tidak tahu mengapa kita dalam kondisi takut, maka kita bisa menghilangkan kecemasan itu dengan cara membaca. Jadi ada manfaatnya. Oleh karena itu, manfaat dari membaca di sini, terutama membaca Al-Quran, mungkin hatinya lagi tidak tenang, itu dengan membaca Al-Quran bisa untuk menjadikan hati kita menjadi tenang. Jadi tidak usah khawatir. Kita pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nanti mungkin untuk pengetahuan mengenai membaca di sini akan lebih terhibur dan lebih maju lagi dengan sebuah cerita atau video yang berikut ini. Oke, disaksikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Kamu kenapa sih, Dok? Dari tadi kok ketawa-ketawa sendiri? Biasa, lagi menghafal. Menghafal kok ketawa-ketawa sendiri? Aku curiga nih. Baca apa, ayo? Kalian memang orang-orang cerdas. Loh, kamu baru tahu, Dok? Iya, aku baru tahu. Habis tampang kalian tidak meyakinkan sih. Wah, penghinaan nih. Bercanda, Mil. Nih, lihat. Tapi pelan-pelan. Apaan sih? Oh, baca komik. Punya kamu, Dok? Ya iyalah, punya siapa lagi? Mau baca nggak? Enggak nanti aja. Aku takut ketahuan Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu, Dodo aja yang baca duluan. Kalian baca Quran yang serius sambil nutupin Dodo biar nggak ketahuan Pak Ustadz. Ya, curang kamu, Dok. Enak di kamu, nggak enak di kita. Dasar kamu toh nggak mau beramal. Biarin. Shh, jangan berisik. Yang depan sudah mau selesai tuh. Sebentar lagi giliran kita. Yang lain dulu kali. Tapi kita mesti siap-siap juga. Siapa tahu kita dapat giliran. Tenang, Mil, jangan tegang. Emang kamu sudah hafal, Dok?
kamu belum tahu Dodo baca Quran sih. Tahu sih, kamu kalau setoran baca Quran kan banyak lupanya ketimbang ingatnya. Ah, itu kan dulu. Emang kalau sekarang? Kalau yang sekarang, hehehe, tahu deh. Bagus, Soleh. Yang berikutnya, Dodo. Kok Dodo sih? Nah, ayo lo, Dok. Wah, Pak Ustadz salah manggil kali nih. Ayo Dodo, maju. Duh, kok jadi aku sih? Udah, maju sana. Kan udah jago. Itu kan dulu, Syamil. Dasar kamu, Dok. Ayo Dodo, cepat. Iya, Pak Ustadz. Doain Dodo ya. Beres. Lama sekali kamu, Do. Itu Pak Ustadz, si Anto minta Dodo ajarin dulu tadi. Oh, bagus itu, Do. Berarti kamu tidak pelit ilmu. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu selalu mengajarkan Dodo begitu. Ya sudah, sekarang setorkan hafalan kamu. Setoran yang mana ya Pak Ustadz? Setoran yang kamu hafal, Do. Yang mana ya Pak Ustadz? Kok Dodo lupa ya? Loh, kamu gimana sih, Do? Masa kamu lupa sendiri? Iya nih Pak, Dodo benar-benar lupa. Loh, membaca Al-Quran itu jangan dilupakan. Memang kenapa sih kita harus sering membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Pertanyaan bagus, Wulan. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Kita dianjurkan sering membaca Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, sehingga merupakan bacaan yang mulia dan banyak keutamaannya, yaitu pertama, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang berpahala. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan ganjaran 10 pahala. Misalnya, ayat pertama surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? Saya, Pak Ustadz. Coba bacakan. Alif, Lam, Mim. Nah, itu kan 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala. Jadi, berapa jumlahnya? 30. Betul, anak-anak. Wah, banyak juga ya pahalanya. Kalau begitu, Dodo ulang-ulang aja bacanya. Pahalanya banyak, bacanya gampang lagi. Kok begitu sih, Dok? Iya, Do. Bukan begitu artinya. Karena Nabi juga bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita semakin baik dan mulia di sisi Allah. Insya Allah. Oh, begitu. Lalu, apalagi Pak Ustadz? Kedua, Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Ketiga, akan mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Tuh, Dok, dengerin apa kata Pak Ustadz. Jangan salah ya. Aku juga membaca Al-Quran kok. Ini aku mau setoran. Nah, bagus. Sudah ingat mau setoran surat apa sekarang? Al-Fatihah Pak Ustadz. Apa, Do? Al-Fatihah Pak Ustadz. Apa, Do? Yang keras dong. Al-Fatihah Pak Ustadz. Al-Fatihah bukannya 3 tahun yang lalu, Dok? Dodo, Dodo.